Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Ramadhani dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang berjudul Sumber Ajaran dan Kriteria Kebenaran Suatu Agama. Tema ini merupakan salah satu pembahasan penting di dalam mata kuliah Filsafat Agama karena materi ini membahas dari mana agama memperoleh ajarannya serta bagaimana manusia menentukan kebenaran suatu agamanya. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sumber ajaran agama, kriteria kebenaran agama, kemudian membandingkan dua tokoh antara tokoh filsafat Islam dan filsafat Barat. Di dalam filsafat Islam, saya memilih tokoh yakni Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan sebagai tokoh filsafat Islam. Dan yang kedua ada John Hick. John Hick merupakan salah satu tokoh di dalam filsafat Barat. Nah, kemudian di akhir video nanti saya akan menjelaskan juga atau sedikit menyampaikan kesan dan pesan selama saya belajar di mata kuliah filsafat agama. Baik, pertama-tama kita perlu memahami tentang apa sih yang dimaksud dengan sumber ajaran agama. Nah, secara umum sumber ajaran agama adalah salah satu atau asal dari asal atau dasar yang menjadi pedoman manusia di dalam menjalankan kehidupan beragamanya. Di dalam Islam, salah satu sumber ajaran agamanya itu adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah dan As-Sunnah atau hadis sebagai penjelasan dari Al-Quran. Selain itu, para ulama juga menggunakan metode ijtihad sebagai metode untuk menjawab persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada di dalam filsafat agama, sumber pengetahuan itu ada tidak hanya dipahami melalui wahyu, tetapi juga melalui akal, pengalaman, dan hati dan intuisi. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan penting, yaitu apakah kebenaran agama hanya dapat diketahui melalui wahyu, ataukah akal manusia juga dapat membuktikannya? Nah, tokoh dari filsafat Islam yakni Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, akal itu merupakan anugerah dari Allah yang sangat penting untuk memahami kehidupan sehari-hari. Namun, kemampuan akal itu memiliki keterbatasan. Ada hal-hal yang masih bisa dijangkau oleh akal, seperti memahami keberadaan Tuhan melalui tanda-tanda ciptaannya, akan tetapi akal ini tidak bisa memahami persoalan gaib, kehidupan setelah kematian, surga, neraka, dan hakikat wahyu tidak dapat diketahui secara sempurna oleh akal, hanya dengan akal. Nah, oleh karena itu, manusia itu membutuhkan wahyu sebagai sumber kebenaran tertinggi. Nah, kemudian Al-Ghazali itu juga menjelaskan bahwasanya hati yang bersih mampu menerima cahaya dari ilahi, sehingga manusia itu dapat memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi melalui pengalaman spiritual dan atau makrifat. Jadi, menurut Al-Ghazali ini, kebenaran agama itu diperoleh melalui perpaduan antara wahyu, akal, dan penyucian hati. Yang kedua, ada tokoh dari filsafat dari Barat, yakni John Hick. John Hick ini merupakan seorang tokoh filsafat agama dari Barat. John Hick ini dikenal dengan teori pluralisme agama. Nah, menurut John Hick, berbagai agama besar di dunia ini merupakan respon manusia terhadap satu realitas tertinggi yang sama. Nah, perbedaan ajaran agama muncul karena perbedaan budaya, sejarah, dan cara manusia memahami Tuhan. Nah,
John Hick berpendapat bahwa kebenaran agama itu tidak hanya dilihat dari benar atau salahnya doktrin, tetapi juga dari perubahan moral yang dihasilkan. Nah, jika suatu agama itu mampu menjadikan manusia lebih baik, lebih mencintai sesama, lebih adil, dan tidak peduli kepada orang lain, maka agamanya tersebut telah menunjukkan fungsi kebenarannya. Apabila kedua tokoh ini dibandingkan, persamaan dari keduanya itu sama-sama mengakui bahwa agama memiliki peran penting di dalam membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Namun, perbedaannya cukup mendasar. Al-Ghazali meyakini bahwasanya wahyu adalah sumber kebenaran yang paling tinggi, sedangkan akal berfungsi untuk memahami wahyu tersebut. Sementara John Hick lebih menekankan bahwa berbagai agama itu dapat mengandung kebenaran, karena semuanya itu mengarahkan manusia kepada realitas tertinggi melalui jalan yang berbeda. Nah, selanjutnya ada kriteria kebenaran agama. Nah, di dalam filsafat terdapat beberapa teori kebenaran, seperti teori korespondensi, teori koherensi, serta teori pragmatis. Nah, teori korespondensi ini menyatakan bahwasanya suatu pernyataan itu benar apabila sesuatu itu jika sesuatu itu sesuai dengan kenyataannya. Nah, yang kedua ada teori koherensi. Nah, koherensi ini menilai bahwasanya benar apabila suatu ajaran itu konsisten dengan ajaran lainnya, serta ada teori pragmatis. Nah, teori ini melihat kebenaran dari manfaatnya di dalam kehidupan. Namun, di dalam Islam, ukuran kebenaran agama itu tetap berlandaskan kepada wahyu Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis. Akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan menggantikannya. Nah, sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesan dan pesan selama saya belajar di filsafat agama. Nah, saya belajar bahwasanya mempelajari filsafat agama bukanlah untuk meragukan agama, tetapi justru untuk memahami agama secara rasional, mendalam, dan kritis. Nah, saya juga memahami bahwasanya akal dan wahyu itu bukan dua hal yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Akal membantu manusia untuk berpikir dan mencari hikmah, sedangkan wahyu itu menjadi petunjuk yang membimbing manusia menuju kebenaran. Nah, selain itu, saya belajar filsafat agama ini juga belajar untuk menghargai adanya berbagai pandangan dalam filsafat agama tanpa kehilangan keyakinan terhadap ajaran agama yang saya anut. Dengan demikian, saya dapat bersikap lebih terbuka di dalam berdialog, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang saya anuti. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.